Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan Bapak Ibu. Iya, saya beri tema firman Tuhan hari ini adalah bagaimana memberi hidup menjadi alasan di hadapan Tuhan, saudara. Ya, kita akan belajar dari satu tokoh dalam Alkitab, yaitu Raja Hizkia. Raja Hizkia ini adalah seorang raja yang sangat luar biasa dan dia itu diangkat menjadi raja pada usia 25 tahun. Siapa yang umur 25 di sini? Ya, enggak ada? Ada ya yang umur 25, coba angkat tangan sekali lagi yang umur 25. Enggak ada umur 25 sini, udah tua-tua semua ya. Haleluya, saudara. Kita bisa bayangkan umur 25 Hizkia diangkat menjadi raja. Di saat orang lain umur 25, kalau hari-hari ini ya anak-anak umur 25 itu ngapain sekarang? Ngafe ya. Mereka lagi asik-asik ngafe, tapi Hizkia umur 25 sudah menjadi raja. Dan ketika Hizkia diangkat menjadi raja, apa yang dilakukan Hizkia? Pertama yang Hizkia lakukan adalah merobohkan semua tugu-tugu berhala di Israel. Dia menghancurkan semua penyembahan berhala dan Hizkia membawa bangsa itu kembali menyembah kepada Tuhan. Yang pertama dia lakukan adalah menghancurkan semua penyembahan berhala. Karena Hizkia tahu dengan benar bahwa kunci dari kesuksesan atau hidup yang disertai Tuhan adalah waktu kita menghormati Tuhan dalam hidup kita. Amin. Hizkia seorang raja yang juga dipakai Tuhan untuk dia juga menghancurkan tugu ular tembaga yang dibangun pada zaman Musa. Saudara masih ingat kisah itu? Ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, mereka membuat satu tugu ya, disuruh Tuhan pada waktu itu ya, untuk ketika bangsa Israel dimusnahkan Tuhan lewat ular-ular yang keluar di padang gurun. Lalu Tuhan bilang, kamu bikin ya satu tugu ular tembaga, sehingga setiap orang yang dipatok ular, dia menoleh ke tugu itu, dia tidak mati. Lalu Musa membuat, saudara, tetapi pada akhirnya tugu itu kembali menjadi berhala bagi bangsa Israel. Mereka mempersembahkan korban di situ, ya, karena mereka pikir itu ada kuasanya. Padahal kan itu ya hanya pada waktu itu saja Tuhan menyuruh, tapi kemudian menjadi berhala lagi. Dan Hizkia waktu dia diangkat menjadi raja, dia melihat orang-orang menyembah di sana. Jadi Hizkia merobohkan tugu yang dibangun pada zaman Musa itu. Hizkia juga adalah seorang raja yang pada zamannya dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan Asyur. Pada zaman itu Asyur mengepung bangsa Israel, saudara, karena tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Asyur. Asyur adalah sebuah kerajaan kuno pada zaman itu dan dia menaklukkan semua bangsa-bangsa, daerah-daerah di sekelilingnya. Nah, Asyur itu sekarang jadi apa? Ya, Suriah, Iran, Irak, Turki. Makanya ya sampai hari ini kan masih perang toh. Tapi nggak usah takut, saya minggu depan berangkat ke Israel. Ya, dengan rombongan. Lalu saudara, pada zaman itu Asyur ini tidak terkalahkan. Dan Israel jatuh ke dalam tangan Raja Asyur. Pada waktu itu Raja Hizkia ketakutan. Tapi Tuhan, ya, karena Hizkia hidup berkenan kepada Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan kepada Raja Hizkia untuk kemudian menaklukkan Asyur. Bukan karena kekuatan perang, bukan karena kekuatan militer, tapi karena kuasa Tuhan. Nah, kita bisa belajar dari seorang tokoh ini kenapa saudara? Apa alasan dari Raja Hizkia, bagaimana hidupnya sehingga dia disertai Tuhan, diberkati Tuhan? Berapa banyak yang pengen tahu? Berapa banyak yang pengen melakukan?
Ya, kita semua yuk buka bersama Yesaya pasal 38. Ayat yang pertama kita baca secara bersama-sama. Ya, tolong orang Bandung kalau saya suruh baca, suaranya keluar. Ya, karena orang Bandung ini kan nyaris tak terdengar. Senyap, ya. Baca bersama 1, 2, 3. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Bapak Ibu, kalau datang orang dan berkata kepada kita, sampaikan pesan terakhir, kira-kira bagaimana perasaan kita? Berarti kita sudah diambang kematian. Yesaya disuruh Tuhan pergi ketemu Raja Hizkia. Yesaya itu hamba Tuhan yang tanpa basa-basi. Mau lu raja, mau lu orang kaya, pokoknya Tuhan sampaikan kau mati, mati. Sebaiknya hamba Tuhan seperti itu. Jangan sudah lihat orang delek-delek nggak bisa napas, ya masih dihibur-hibur lagi. Tenang Bapak, Tuhan pasti kasih kesembuhan. Padahal udah jelas dia mau mati. Nggak boleh loh, ya. Saya ketika terakhir kali ditelepon Kiki Fatmala waktu dia mau menghapuskan napas yang terakhir, saya datang ke rumahnya, ya saya lihat dia di tempat tidur. Saya pegang tangannya, saya bilang, Ki, mati itu untung di dalam Yesus. Ya, karena saya sudah lihat memang sudah tidak berdaya. Ya, jangan dikasih pengharapan palsu, pasti kau sembuh, pasti. Ya, jangan Bapak Ibu. Lebih baik kita memberikan dia kesiapan, karena ternyata banyak orang tuh tidak siap mati. Dan ini bahaya kalau dia udah mau mati, dia tidak siap mati, dia bisa menolak Tuhan loh. Ya, saya mau tanya di sini yang sudah siap mati berapa banyak? Ini saya tidak bercanda loh. Ya, ini tidak bercanda ya, ini serius. Yang sudah siap mati angkat tangan. Ya, puji Tuhan ada beberapa. Yang belum siap mati angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Kayaknya bingung semua ini ya. Nggak boleh bingung, saudara itu ya, kalau tidak ada pilihan dalam hidup bahaya loh. Nanti jalanmu ngambang loh. Mati nggak mau, hidup juga nggak mau. Terus maunya apa? Jangan bikin bingung Tuhan ya. Siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, kalau waktunya mati kita pasti mati. Kecuali Tuhan bilang belum. Ya, jadi daripada belum siap lebih baik siap-siap. Bilang kanan kirimu siap-siap loh. Ya, bilang siap-siap mati gitu ya. Enggak apa-apa ngomong kayak gitu, kan kita saling mengingatkan toh. Hizkia dikatakan oleh Nabi Yesaya, kamu akan mati. Sampaikan pesan terakhirmu. Orang kalau sampaikan pesan terakhir itu berarti pesannya itu harus benar, jelas ya. Ada bapak-bapak di Jakarta mau mati, dia bilang sama istrinya, Mah, aku mau kasih pesan terakhir apa? Rumah yang depan rumah kita jangan kamu jual. Istrinya kaget, hah? Oh iya, kenapa? Itu bukan punya kita. Benar, itu bukan punyamu, jangan kau jual. Jadi masalah ya nak ya. Jadi itu namanya pesan yang ya sedikit ngelawak kalau mau mati ya saudara. Tapi kalau orang itu udah mau mati disuruh sampaikan pesan terakhir, ya. Lalu apa yang dilakukan Hizkia ketika dia disuruh menyampaikan pesan terakhir? Ayat 2 baca bersama. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. 3. Ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat.
Saudara, Hizkia tuh enggak berdoa nangis, Tuhan keluarga aku kasihan kalau aku mati, Tuhan anakku masih kecil-kecil. No. Kenapa doa Hizkia dijawab? Dia memalingkan muka ketika dia tahu dia mau mati. Dia bilang ini, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan titik. Saudara, tolong berikan alasan kepada Tuhan kenapa dia harus menjawab doamu. Amin. Kalau kita ngomong di hadapan Tuhan, apa yang akan saudara omongkan? Ah Tuhan, ingatlah kiranya aku telah hidup di hadapan-Mu. Selingkuh Tuhan. Tidak usah angkat tangan. Jangan angkat tangan yang selingkuh. Bertobat ya. Alasan apa yang akan engkau beri di hadapan Tuhan tentang hidupmu sekarang? Apa yang akan kita ngomong sama Tuhan? Coba kita sekarang jujur. Ah Tuhan, ingatlah kiranya aku ini hidup dengan kepahitan terus sama keluargaku. Ah Tuhan, ingatlah aku ini hidup dengan terus nonton film porno tiap hari. Anak-anak muda, apa yang alasan yang akan kau beri bagi Tuhan? Untuk dia mempertimbangkan doa dan permintaanmu. Ah Tuhan, ingatlah aku tiap hari merokok, mabok, minum, dugem ke nightclub. Alasan apa yang mau kita beri? Ah Tuhan, ingatlah tiap hari aku hidup kepahitan sama mertuaku, sama menantuku, sama keluargaku. Hello saudara, Tuhan membutuhkan alasan untuk dia bisa mempertimbangkan hidupmu, mempertimbangkan doamu, mempertimbangkan berkat yang akan dia berikan dalam hidup kita. Tidak semua orang Kristen doanya itu dijawab Tuhan. Tuhan itu bukan, jangan memandang rendah Tuhan. Kalau engkau sejak manusia tahu memberikan yang terbaik bagi orang tuamu, bagi siapapun, apalagi buat Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan loh Bapak Ibu. Ya, bagaimana caramu hidup di hadapan Tuhan? Itu akan menjadi hal yang Tuhan pertimbangkan untuk menjawab setiap doa dan permintaanmu. Banyak orang datang sama saya, Bu, saya sudah berdoa bertahun-tahun, kenapa tidak dijawab? Hati-hati saudara, tidak seenak itu menjadi orang Kristen. Ya, apalagi kalau sudah nyanyi, saat ku perlu Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar. Enak aja kau hidup dalam perselingkuhan saat kau perlu Tuhan tahu. Emang Tuhan apamu? Hello? Pret. Ini kalau sudah keluar pret nih bahaya loh saudara. Ya, bahaya. Loh bener. Ya, jangan sembarangan dengan Tuhan. Ya, Tuhan bilang siapa menghormati aku akan kuhormati. Saya berpesan selalu kepada anak-anak saya, Mami tidak suruh kamu hormati Mami, Mami suruh kamu hormati Tuhan. Karena kalau kau menghormati Tuhan, maka kau dapat semuanya. Dengan kau hidup dalam kekudusan, itu cara kau menghormati Tuhan. Kasih alasan dong sama Tuhan. Kenapa dia harus jawab doamu? Kasih alasan dan pertimbangan. Sebab Tuhan itu maha tahu dan maha melihat. Hizkia bilang, ah Tuhan ingatlah. Dia cuma suruh Tuhan ingat. Hidupku ini tulus di hadapan-Mu. Hidupku ini setia di hadapan-Mu. Dan aku melakukan apa yang baik di mata-Mu. Hari-hari ini yang Tuhan cari cuma orang yang setia saudara. Ya, apa itu setia? Setiap tikungan ada, Bu. Nah, ini bahaya nih. Setia itu dalam segala keadaan, suka, duka, senang ataupun susah. Engkau mau berkata, sekali aku percaya Yesus, aku tetap akan percaya Yesus. Dalam keadaan apapun aku tetap mau setia hidup dalam kekudusan. Tidak ada alasan, aku mau setia. Bapak Ibu, kenapa suami-suami kau harus setia pada istrimu? Bukan untuk istrimu kau lakukan itu, tapi itu cara engkau menghormati Tuhan. Amin.
Anak-anak muda, kenapa kau harus hidup dalam kekudusan? Itu caramu, engkau hidup menghormati Tuhan. Ya, apalagi anak-anak muda sekarang. Kau jangan santai dengan hidup ini. Dunia bergerak terus, dunia berubah loh. Teknologi yang maju sekarang menggantikan SDM manusia. Ya, AI sekarang mulai menggantikan banyak ya manusia-manusia. Suami saya tuh loh bikin lagu rohani, dia cuma suruh AI bikinin saya lagu. Keluar liriknya saudara. Ya, begitu diklik kasih aransemen musik, dia bikin aransemen musiknya. Waktu diklik suruh nyanyi, keluar suaranya. Ya, bayangkan lagu baru dicipta oleh AI dan tidak kena copyright. Hebat enggak? Hebat. Ya, sekarang kemajuan teknologi, robot mulai menggantikan keahlian manusia. Ditemukan sekarang robot yang bisa mendeteksi penyakit-penyakit berbahaya. Lebih dari dokter dengan teknologi yang canggih. Ya, AI sekarang di luar negeri banyak gereja sekarang yang sudah khotbah pakai AI. Bukan lagi pendeta yang khotbah. AI khotbah. Saudara suruh bikin dia khotbah, tulis aja begini, bikinin saya khotbah kekudusan. Nggak sampai 5 menit, 1 menit keluar, ayatnya ini. Saudara pencet keluar suara, dia akan ngomong, sebab barang siapa yang hidup dalam kekudusan, maka engkau berkenan kepada Tuhan. Baca bersama di dalam ini. AI lebih pintar dari pendeta. Di luar negeri sekarang beberapa gereja sudah khotbah pakai robot AI. Orang tanya sama saya, Bu, menurut ibu gimana tuh sekarang AI khotbah? Ya setidaknya AI ndak homo, AI ndak selingkuh. Sekarang banyak pendeta homo, selingkuh, habis selingkuh naik mimbar nggak ada yang tahu. Iya, tapi AI lebih kudus lah daripada pendeta. Bertobat loh. Nah kalau kita tanya, emang orang bisa bertobat? Loh, orang itu bertobat atau tidak tergantung hatinya, bukan siapa yang khotbah. Waktu kau buka hati, siapapun yang khotbah, Roh Kudus turun menjamah hatimu. Roh Kudus nggak menjamah AI. Iya, nggak soal siapa. Bahkan Yesus bilang, bahkan Tuhan bisa pakai batu untuk menobatkan orang. Dia bisa bicara lewat keledai, mengingatkan hamba nabinya. Apa yang nggak bisa? Makanya anak muda tolong ya, kau yang punya keahlian tanpa bergantung pada Tuhan, ya sia-sia. Kau yang pinter secara akademis, IQ-nya tinggi, kau tidak bergantung dan menghormati Tuhan, sia-sia. Apalagi yang bodoh, udah goblok gak hormat Tuhan lagi. Apalagi ini saudara, sudah jauh. Apa yang membuat kita berarti, apa yang menjamin masa depan kita? Satu tak, hidup hormati Tuhan. Bilang kanan kirimu, hormati Tuhan. Hormati Tuhan. Bagaimana cara kau menghormati Tuhan? Ya kau menjaga hidupmu kudus. Anak muda jangan sembarang. Jangan kau rusak hidupmu dengan rokok, dengan minuman, dengan free sex. Kau tidak menghormati Tuhan. Kau sedang jadi hamba setan. Ya, dengar baik saya ngomong ini. Benar, dunia ini berubah terus saudara. Tapi orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan, menghormati Tuhan, akan ada perbedaan. Hizkia bilang, tolong perhitungkan Tuhan, ingat aku hidup dengan tulus hati di hadapanmu. Apa itu tulus hati? Ya, mencintai Tuhan tanpa ada alasan apapun. Sekalipun doamu tidak dijawab-jawab, sekalipun masalahmu tidak ada jalan keluar, kau tetap berkata, Yesus engkau terbaik bagi hidupku. Itu tulus hati, bukan karena ada apanya. Enggak mau gereja-gerejaan lagi, kenapa? Doaku tidak dijawab-jawab, saya tidak mau ini lagi, saya tidak mau itu lagi, itu pendeta bikin saya tersinggung. Kau tersinggung sama pendeta, kau jangan marah sama Tuhan. Kenapa kau ngambeknya sama Tuhan? Ada orang-orang sombong saudara yang hidup menurut kekuatan mereka sendiri dan mereka nggak pernah mengandalkan Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya terkutuk?
Karena Alkitab bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatanmu sendiri, yang mengandalkan logikamu, yang mengandalkan sesamanya manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tulus hati itu apa? Saya pernah, saudara, waktu di Jakarta dulu, kami mengalami kesulitan ekonomi, saya nggak bisa bayar cicilan rumah. Lalu rumah saya terancam mau ditarik. Saya berdoa waktu itu, tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan. Saya berdoa dengan emosi, dengan tekanan jiwa, pergumulan. Saya bilang, Tuhan, jawab aku Tuhan, beri mujizat Tuhan, Engkau sanggup Tuhan. Soalnya Tuhan, aku sudah bersaksi kemana-mana, aku beli rumah. Kalau sampai rumah ini ditarik, Kau yang malu Tuhan, Kau yang malu. Ya, nggak tahu diri seringkali kita ini jadi orang Kristen ya. Tiap hari saya berdoa begitu, saya pikir benar. Makanya hati-hati saudara, jangan mau disesatkan. Ya, sekarang banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan tanpa kita mengerti. Lalu saya tengking terus, saya bilang terus, ya. Karena ada beberapa orang bilang, ya Tuhanlah yang malu Bu kalau rumahnya ditarik. Kan Ibu sudah bersaksi. Setiap hari saya berkatakan begitu, yang ada saya makin stres, tertekan, lalu berkata, Tuhan tuh di mana ya? Kenapa dia nggak dengar doa saya? Itu kau sudah murtad secara rohani loh. Waktu kau berkata Tuhan tuh di mana? Kenapa dia nggak jawab doa saya? Satu kali ketika tidak ada orang di rumah, saya duduk, saya menangis, saya bilang Tuhan, hari ini saya tidak akan meminta, tapi bicara kepadaku Tuhan. Apa maksudmu dari proses yang sedang Engkau izinkan aku jalani? Apa maksud Tuhan? Biar saya mengerti dan saya mau bertobat kalau memang ada yang harus saya bertobat. Tiba-tiba saudara, ada suara yang bilang begini, Tuhan itu mulia, Tuhan itu agung, kemasyurannya mengatasi segala apapun yang ada di bumi ini. Kalau rumahmu ditarik, yang malu bukan Tuhan, tapi kau yang malu. Karena kau punya rumah dan tidak punya rumah, tidak akan pernah mengurangi kemuliaan Tuhan. Lalu saya mulai menangis saudara, Tuhan ampuni aku, ampuni saya Tuhan. Kalaupun rumah ini terpaksa diambil, saya dulu pernah hidup lebih susah dari ini. Ambilen Tuhan kalau memang rumah ini mau diambil. Engkau menjawab doaku atau engkau tidak menjawab. Engkau melepaskan aku dari masalah ini atau engkau tidak melepaskan aku. Bagiku engkau tetap Tuhan. Engkau baik bagiku. Dan aku menyembah Tuhan bukan karena aku punya rumah. Aku menyembah Tuhan karena aku sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Lalu dengan bercucuran air mata, saya mulai nyanyi saudara. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu, takkan ku tukar dengan apapun. Saya nyanyi berkali-kali, air mata saya bercucuran dan saya bilang, aku mengasihi engkau Tuhan. Sekalipun kau tidak jawab doaku, sekalipun kau tidak lepaskan aku dari masalah ini, aku mau tetap mengasihi Tuhan. Dan Alkitab berkata, Dia Allah yang melihat hati. Waktu hatimu berubah kepada Dia, Dia melihat itu saudara. Dan sebenarnya persoalan Tuhan izinkan itu bagi saya cuma mau melihat sikap hatiku. Waktu saya bilang begitu sama Tuhan, tiba-tiba Tuhan bekerja. Saya nggak lagi berdoa nodong-nodong Tuhan. Jawab Tuhan, jawab Tuhan. Malu nanti kau. Enggak, waktu saya berserah, saya belajar bersyukur. Masalahnya tetap ada, tapi hati saya sudah damai. Karena ada ucapan syukur yang keluar dari mulut saya. Dan Tuhan melihat itu. Saudara tahu, di balik setiap masalah yang kau hadapi,
Tuhan sedang bekerja memproses sikap hatimu, memproses cara berpikirmu untuk engkau menjadi selaras dengan Tuhan. Waktu saya mulai bersyukur, tiba-tiba Tuhan kasih jalan. Semua ide, kehendak dalam hidup kita itu dari Tuhan. Tiba-tiba saya hubungi satu jemaat, rumahnya di Bekasi. Ya, saya nggak tahu rumahnya, dia juga nggak pernah datang ke rumah saya. Saya cuma inbox dia lewat Facebook karena saya nggak punya nomor HP-nya. Saya bilang, Bu, shalom, saya mau jual rumah saya, Bu. Kalau ibu mau beli, tapi ibu DP dulu 400 juta untuk lunasi rumah ini karena rumah ini terancam ditarik. Ibu, kalau rumah ini sudah keluar, ibu bayar 400 juta sebagai DP, nanti saya ambil sertifikatnya, kita jual. Kalau sudah terjual, saya balikin uang ibu karena rumah ini sudah harganya 2 kali lipat. Kalau cuma ditarik, saya nggak dapat untung, malah rugi. Tapi kalau diselamatkan, saya bisa dapat untung. Jadi kalau ibu bayar 400 juta, nanti kami jual rumah ini, nanti uang ibu saya kembalikan, keuntungannya kita bagi 2. Kalau ibu mau. Nanti saya kasih tahu suami saya, Bu, katanya gitu. Tiba-tiba suaminya telepon saya, Bu, surat-surat komplit ada semuanya, Pak. Oke, minta nomor rekening, dia transfer 400 juta, saya lunasi rumah itu, sertifikatnya keluar. Pak, saya minta alamat rumah, saya mau kirim sertifikat rumah saya, Bapak pegang dulu sambil nanti kita tawarin. Nggak usah Bu Debbie, Ibu ambil aja sertifikatnya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Engkau harus mengerti cara kerja Tuhan. Bagi Tuhan itu bukan masalah berat. Tapi kalau kau coba menyelesaikan dengan kekuatanmu sendiri, kau semakin terkutuk, semakin jauh, semakin tidak melihat pertolongan Tuhan. Tapi waktu kita mulai menyerah dan bertanya, Tuhan, apa rencanamu di balik persoalan ini? Bicara padaku dan aku mau bertobat. Ternyata hanya semudah dia berfirman. Coba siapa yang bisa menggerakkan orang uang 400 juta dikasih begitu aja? Nggak gampang loh saudara, nggak mudah. Karena Alkitab bilang Tuhan sanggup menggerakkan bahkan hati raja. Asal kita benar-benar percaya. Iya, tapi akhirnya saya nyicil saudara sampai selesai. Saya selesaikan, saya tidak mau berhutang. Karena Tuhan sudah kasih jalan. Selama engkau ngotot dengan kekuatanmu, dengan iman yang salah, dan engkau gak pernah bisa mengerti rencana Tuhan, kita semakin jauh. Dan kita semakin capek menghadapi hidup ini. Ya, jangan pernah jalani hidup ini dengan kekuatanmu sendiri. Kenapa? Karena ada banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan dengan kekuatan kita. Kita membutuhkan kuasa yang supranatural dari Tuhan, yang tidak terbatas, yang tidak tertandingi, dan yang sanggup melakukan segala perkara. Yang terakhir Hizkia bilang, ingat Tuhan, aku ini hidup di hadapanmu, aku melakukan apa yang baik di matamu. Apa yang baik di mata Tuhan? Waktu kau melakukan firman Tuhan. Sekalipun berat, kau sedang kepahitan, Tuhan bilang lepaskan pengampunan, rela, taat, lepaskan pengampunan. Nggak usah alay lebay. Ya, sakit Bu, ndak bisa. Ya, kita harus berjuang untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Karena kalau kita sudah dapat perkenanan Tuhan, saudara, wow, Tuhan bilang begini, siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Itu firman Tuhan. Saudara bisa bayangkan, saudara dihormati manusia aja senang. Apalagi yang menghormati kita itu Tuhan. Siapa menghormati aku akan kuhormati. Saya sih lebih penting mencari perkenanan Tuhan daripada perkenanan manusia. Saudara nggak usah gila hormat dihormati manusia. Tapi kalau Tuhan yang mengatakan itu luar biasa.
Nggak usah saudara, orang mau hormati kita mau kagak, emang gue pikirin. Nggak usah dipikir. Nggak usah terlalu sok-sokan mau bela-bela diri. Di mana nama baikku, harga diriku, pret. Nggak usah. Tapi mari kita lebih fokus mengejar apa yang berkenan pada Tuhan. Bagaimana cara melakukan yang baik di mata Tuhan? Lakukan firman. Waktu kita menjadi pelaku firman, kita sedang melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Saya mau kasih satu contoh tentang mendapat perkenanan Tuhan. Saya selalu pakai contoh ini, saya nggak tahu ini contoh yang saya nggak niru dari siapapun, ini benar-benar Roh Kudus taruh di hati saya. Saudara kalau lihat roket itu ketika diluncurkan keluar angkasa untuk melakukan tugasnya, dia harus memakai tenaga yang full power benar-benar untuk dia menembus gaya gravitasi bumi supaya dia bisa keluar dari atmosfer bumi dan masuk ke ruang angkasa. Kenapa dia harus pakai powerful, kekuatan sepenuh-penuhnya? Karena ada satu gaya gravitasi bumi yang berusaha untuk menjatuhkan dia ke bawah. Ya. Tapi ada juga roket yang tidak kuat sehingga dia meledak di udara. Tapi kalau roket itu sudah berhasil menembus gaya gravitasi bumi, dia masuk ke atmosfer lalu dia masuk ke ruang angkasa. Apa yang terjadi? Roket itu tidak perlu power lagi saudara. Dia tinggal mengorbit, menjalankan tugas, melayang aja dia. Hidup ini seperti itu. Waktu kita mau mengejar perkenanan Tuhan tidak gampang. Ada usaha-usaha dari setan, kuasa gelap, kedagingan kita, diri kita yang terus berusaha menarik kita jatuh ke bawah, menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi waktu kita terus dengan Tuhan, minta kekuatan, berjuang dalam proses apapun, Tuhan aku pengen kuat menang dari masalah ini supaya aku dapat perkenanan Tuhan. Lalu kau tembusi atmosfer bumi itu, kau masuk sampai ke hadirat Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Engkau tinggal melayang, melakukan setiap tugas yang Tuhan percayakan. Saat itu juga saudara, Alkitab berkata, Tuhan berfirman kepada Yesaya, pergilah temui Hizkia dan katakan kepada dia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapa leluhurmu telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan bonusnya aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Asyur sebuah kerajaan yang tidak terkalahkan. Dia butuh berapa kekuatan militer, senjata, bom untuk mengalahkan mereka. Begitu banyak perjuangan untuk bisa mengalahkan Asyur. Tapi waktu kau mencapai perkenanan Tuhan, maka Tuhan berkata, bukan karena kuat dan gagahmu, tapi kuasaku. Apa yang sedang kau perjuangkan hari ini? Pergumulan apa yang sedang engkau berusaha dengan kekuatanmu hari ini? Saya cuma mau bilang saudara, datang di kaki Tuhan, belajar hidup menghormati Tuhan, lakukan apa yang menyenangkan hatinya supaya engkau mendapatkan perkenanannya. Dan apapun yang sedang engkau jalani hari ini, kuasa Tuhan yang tidak terbatas sanggup bekerja bagimu. Karena bagi Tuhan itu hanya semudah Dia berfirman maka semuanya jadi. Amin. Biar kita mau berkata, Tuhan kami mau bilang, sekali Yesus, kami tetap pilih Yesus. Kita bangkit berdiri bersama saudara. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan. Dia Tuhan yang sangat tahu keadaanmu hari ini. Dalam keadaan berlimpah maupun kurang Tuhan, kami mau bilang, tetap Engkau yang mempesona di hidup kami. Ajar kami mencintaimu dengan setia dan tulus hati Tuhan.
Ajar kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu dengan hati yang benar. Dan Engkau Tuhan yang melihat hati kami. Mungkin saat-saat ini saudara, engkau sedang menghadapi pergumulan yang secara manusia mungkin tidak ada jalan. Mungkin kita juga yang sedang sakit dalam kelemahan tubuh. Katakan pada Tuhan, harapan kami tidak akan pernah hilang kepadamu Tuhan. Kami mau bilang Tuhan, sekali Yesus di hidup kami akan tetap sembah Yesus. Mari sekali lagi angkat tanganmu di hadapan Tuhan sebagai komitmen. Katakan saudara, biarlah pujian ini menjadi pengakuan setiap kami Tuhan, bahwa dalam keadaan apapun yang kami hadapi dan kami alami saat ini Tuhan, kami mau katakan bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Kami mau setia, mengasihi, melayani-Mu Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, hidup kami sungguh-sungguh boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh menjaga hidup kami dalam kekudusan dan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau yang punya rencana yang indah bagi setiap kami. Mari Tuhan, inilah setiap kami, biar kami boleh penuhi setiap panggilan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat pesan firman-Mu yang Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu pada siang hari ini Tuhan. Itu menjadi kekuatan dan rema dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Kami percaya Tuhan ini sudah memberkati kami. Kami mau memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama nyatakan. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom saudara sekalian, Tuhan ingin kita menjadi garam dan terang dunia. Artinya kita menjadi saksi bukan hanya di gereja lewat pelayanan yang ada, tetapi di dunia nyata, termasuk di marketplace, tempat pekerjaan, tempat usaha kita. Nah, bagaimana caranya kita menjadi saksi di marketplace? Pertama lewat keteladanan, bahwa kita ini adalah orang Kristen yang saleh. Hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yang kedua, kita bisa bersaksi di marketplace lewat prestasi yang kita lakukan, keberhasilan-keberhasilan karena anugerah Tuhan. Dan kita tetap tidak menyombongkan diri, tetapi memberikan segala kemuliaan bagi Dia. Dan yang ketiga, melalui kisah hidup kita yang kita bagikan kepada orang-orang di sekitar, bahwa Kristuslah yang membuat kita berhasil. Kristuslah yang memberikan kekuatan, ketenangan, kemenangan ketika kita menghadapi masalah-masalah, problem keuangan, problem pekerjaan, sehingga kita muncul sebagai pemenang. Ini doa saya, saudara sungguh-sungguh dipakai Tuhan menjadi saksi di tempat pekerjaan Anda masing-masing. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, pada minggu ini Bapak Ibu dapat memberikan persembahan umum dan persembahan pembangunan. Selamat memberi, kita akan sama-sama saksikan Bethel News untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan yang diberkati. Apa kabar Anda hari ini? Bagi Anda yang akan memberikan persembahan dapat dilakukan dengan scan QR Code menggunakan amplop yang disediakan dan memasukkan pada kotak di luar ruang ibadah. Dan juga melalui mesin edisi yang terdapat pada lobi resepsionis. Kembali lagi bersama saya Josie Andrew, berikut Bethel News selengkapnya. Shalom saudaraku. Bulan Oktober adalah bulan penginjilan dan misi untuk Sinode Gereja Bethel Indonesia. Karena itu, saya mendorong saudara untuk terlibat di dalam pendanaan bagi wadah misi di gereja kita, PMB, Pelayanan Misi Berkat. Shalom saudara,
Pelayanan Misi Berkat pada waktu yang lalu dan terus sampai hari ini masih konsisten untuk berkontribusi bagi pelayanan misi. Selain mengunjungi 34 provinsi dengan memberikan seminar serta pembekalan bagi hamba-hamba Tuhan, selain itu PMB juga berkesempatan untuk mendukung Bethel Project yang digagas oleh Sinode Gereja Bethel Indonesia. Dalam Bethel Project ini, PMB berkontribusi untuk membangun kurang lebih 10 gereja desa dengan nilai sebesar 120 juta per gereja. PMB juga masih mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah dengan cara memberikan subsidi untuk biaya hidup mereka, mendukung sekolah tinggi teologia. Dan melalui momentum ini, saya ingin membagikan visi PMB ke depan untuk kita lakukan bersama-sama, yaitu pembangunan gereja desa dengan total anggaran sebesar 140 juta, sumbangan untuk pelayanan misi di seluruh pelosok Indonesia sebesar 100 juta, tunjangan untuk subsidi hidup hamba Tuhan sebesar 50 juta. Bethel Family Meeting, yaitu pertemuan dan pembekalan bagi hamba-hamba Tuhan yang berada di dalam kemitraan GBI Bethel sebesar 20 juta. Mission Trip ke daerah-daerah dengan melakukan seminar KKR sebesar 80 juta. Subsidi untuk sekolah tinggi teologi sebesar 140 juta. Dan subsidi untuk membantu sekolah umum sebesar 120 juta. Saudara bisa memasukkan persembahan itu ke amplop persembahan atau juga mentransfer ke rekening PMB yang ada. Mari kita